Shalom, Besem Hamasya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kami boleh ada semua karena kasih, anugerah, dan berkat pemeliharaan Tuhan. Elisalat Channel senantiasa memberikan berkat-berkat kepada saudara-saudara yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri melalui kesaksian hidup anak-anak Tuhan, bagaimana dia boleh percaya, boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Saudaraku, saat ini saya mau mengucapkan selamat Natal bagi saudara yang merayakan Natal, dan selamat memasuki tahun yang akan datang, yang tinggal beberapa saat lagi kita akan hadapi tahun 2023, dan selamat berakhir tahun 2022. Saya percaya saudara mengalami banyak mujizat-mujizat Tuhan. Saudara di dalam keadaan susah, saudara mendapatkan pertolongan, berkat-berkat yang berkelimpahan, berkat jasmani maupun berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita, terutama napas hidup yang gratis yang Tuhan berikan, yang harus saudara syukuri. Baik saudaraku, saat ini saya bersama narasumber yang begitu luar biasa, yang mana dulunya beliau adalah orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus dengan iman yang berbeda, dan beliau boleh dilawat oleh Tuhan secara pribadi, dan kita akan melihat, menyaksikan, mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Oke, channel Elisalat bukan saja hanya memberikan suatu kesaksian-kesaksian nyata, tetapi kami termotivasi untuk selalu membagikan kasih. Seperti saudara pernah lihat mungkin di tayangan-tayangan kami sebelumnya, kami juga mengadakan saksi diakonia karena Allah sudah memberikan kasih kepada kita. Lalu bagaimana, apa yang harus kita perbuat untuk saudara-saudara kita yang terutama belum mengenal Tuhan secara pribadi? Dia juga butuh kasih, butuh uluran tangan saudara dan saya. Sebab itu, saat ini Elisalat menghimbau bagi saudaraku yang kekasih yang terbeban untuk bersama melayani dengan Elisalat Channel. Saudara bisa membagi berkat melalui nomor rekening yang sudah ada tertera di channel YouTube saya, dan biarlah kita boleh memberikan kasih Tuhan lewat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Baik saudara, saya tidak panjang lebarkan. Saya percaya saudara dimanapun berada, di dalam negeri ataupun di luar negeri, terutama saudara yang cinta Indonesia, saya percaya saudara selalu mengikuti tayangan Elisalat. Oke, saudara, hari ini di hadapan saya ada bersama Ibu Neri. Shalom Ibu Neri. Shalom. Ya, Ibu Neri boleh sapa dulu saudara-saudara kita yang ada dan setia menonton tayangan Elisalat. Shalom semuanya. Shalom. Ya, Ibu Neri adalah orang yang seperti cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini memungut kita, saudara ya. Sebetulnya kita ini sampah di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya, saudara. Tapi karena ada kasih Tuhan, dia pungut kita, saudara. Dia ambil saudara dan saya yang tidak ada apa-apanya ini, yang tidak ada bagus-bagusnya, ya. Tetapi dia mempunyai kerendahan hati, dia ambil kita, dia ukir, dia lebur kita, sehingga kita menjadi sesuatu yang berarti bagi Tuhan. Ya, Ibu Neri adalah seorang pemulung, saudara, yang sehari-hari saudara pastinya tahu apa yang dia kerjakan, memulung barang-barang ini ya Bu Nelly ya, seperti yang ada di sampah-sampah atau botol bekas, gitu, kardus ya, kertas. Oh iya. Ya, jadi apa saja yang bisa saat itu dijadikan uang ya untuk
makan hidup sehari-hari ya Bu. Iya. Ibu berasal dari mana Bu? Mama saya dari Indramayu, bapak saya dari Cirebon. Dari Cirebon, daerah Jawa Barat gitu ya. Sudah berkeluarga? Saya sudah punya anak 5. Anak 5 ya, wow luar biasa. Seorang pemulung punya anak 5. Ini bagaimana nih cerita yang ngidupinnya ya? Untuk makan sehari-hari aja susah gitu. Kita mau mendengarkan bagaimana sih kok Ibu Neri bisa terima Tuhan Yesus gitu ya, padahal dulunya sangat anti ya Bu, boro-boro ya injek gereja aja udah haram ya, apalagi disuruh masuk ya. Tapi itulah Tuhan yang kita sembah. Amin. Tuhan yang tidak pernah terpikir oleh Bapak Ibu Saudara ya. Baik, silakan Ibu mungkin bisa menyaksikannya. Shalom semuanya. Shalom. Nama saya Ibu Neri, saya punya anak 5. Saya itu dari Muslim. Saya dulu menikahnya itu, suami saya itu masuk Muslim. Jadi kita menikah di KUA Indramayu. Singkat cerita, saya menikah itu di tahun 98. Saya di Jakarta itu kerjanya, suami saya itu tukang sampah, bersih-bersih sampah di warga Tanah Tinggi. Terus sayanya kerjanya cuci gosok dari pintu ke pintu. Di tahun 2012, mertua saya itu bilang, hidup orang Kristen itu nggak ada yang satu terang, satu gelap. Harus sejalan terang semua. Kalau saya tidak ikut Tuhan, saya pisah. Saya cerai sama suami. Saya mikir, saya kasihan anak-anak karena waktu itu masih kecil-kecil. Terus di tahun 2012 itu saya dibaptis. Ikut bersama suami saya juga dibaptis kembali. Jadi saya mengenal Tuhan Yesus di situ di tahun 2012. Tapi setelah saya dibaptis itu bukannya saya semakin senang, semakin bahagia, semakin dapat kekecewaan dari manusia ya, dari dunia, kecewa dunia. Terus saya itu di tahun 2012 itu suami saya itu menikah dengan orang Muslim. Dia ikut Muslim bersama istrinya. Jadi saya ditinggal begitu aja. Itu saya di tahun 2012 itu saya udah punya, setelah dibaptis itu saya punya anak lagi 2, jadi 5. Terus suami saya menikah dengan orang Muslim itu, saya hidup di Jakarta bersama anak-anak saya. Waktu itu anak-anak saya yang paling gede itu baru masuk SMP. Yang nomor 2 masuk kelas 5. Yang nomor 3 itu baru SD kelas 2 karena saya kesininya itu udah 7 tahun ditinggal suami, hampir 7 tahun. Secara manusia saya tidak sanggup untuk kasih makan anak-anak, untuk menghidupi keluarga saya kepengen lari, saya kepengen bunuh diri. Saya bilang sama Tuhan kayaknya saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Tapi Tuhan itu luar biasa, Tuhan baik. Tuhan proses saya itu demi masalah itu saya lalui bersama Tuhan. Saudara yang terkasih, di tahun 2013 saya masih tinggal di rel kereta bersama anak-anak, tapi Tuhan itu kirim seorang pengusaha air minum. Dia punya rumah, walaupun itu rumahnya nggak mewah-mewah amat, tapi layak untuk saya tidurin bersama anak-anak. Saya cuma bayar listrik, bayar air aja, sama bayar RT, RW begitu. Terus saya, sampai saat ini saya masih tetap setia sama Tuhan. Karena Tuhan itu, Tuhan baik. Saya sudah dilempar dari keluarga, saya ditinggal suami, tapi saya tidak akan tinggalin Tuhan Yesus. Karena saya percaya firman-Nya itu iya dan amin.
Saudara, di awal pandemi pertama, anak saya itu dapat musibah. Dia itu yang paling kecil itu disunat, terus pembuluh darahnya itu luka, jadi pendarahan terus. Saya bawa ke Puskesmas Johar Baru, ternyata di situ tidak sanggup. Saya bilang, dokter, terus maunya bagaimana dokter ini supaya anak saya sembuh? Di rumah sakit, Bu, di operasi. Saya tanya, bayarnya berapa? Terus sama dokternya itu pakainya apa, BPJS apa-apa? Saya bilang pakai BPJS. Tapi BPJS-nya itu bukan yang bayar, yang gratis. Ternyata BPJS itu tidak aktif karena udah lama nggak pernah berobat katanya. Terus ibu ini harus pakai uang cash, kalau nggak ibu urus dulu. Udah deh, kata saya serahin aja semua sama Tuhan. Saya percaya Tuhan saya itu Tuhan yang ajaib. Amin. Saya bawa ke rumah sakit MMC. 2 hari di situ, dokter bilang, Bu, anaknya puasa, nggak boleh makan dari sore, pagi jam 8, jam 9 mau dibawa ke ruang operasi. Tapi Tuhan baik, Tuhan kasih mujizat sama saya. Amin. Jam 12 malam saya doa sama anak saya yang paling gede. Anak saya bilang sama yang sakit itu, yang anak saya kecil, bilang, kalau sehat, sembuh sama Tuhan Yesus mau apa? Dia bilang, mau rajin baca Alkitab, mau rajin sekolah minggu. Selesai itu, kita doa. Tuhan tuh sangat luar biasa. Di situ Tuhan menyatakan mujizatnya, anak saya sudah tidak berdarah-darah lagi. Amin. Sampai pagi perbannya pun kering, nggak ada tetesan darah pun. Terus dokter pagi-pagi bilang, Ibu ini udah sehat. Ini perban ganti jam berapa? Jam 12 malam, dok. Puji Tuhan. Dokter sampai heran. Mujizat nih dari Tuhan. Karena dokternya Pak Matius namanya. Amin. Terus ya udah ibu pulang, boleh pulang ntar siang. Saya bingung pulang, kita naik angkot aja ya pulangnya. Tapi Tuhan tuh lain lagi, baik. Tuhan tuh sangat baik. Haleluya. Saya dikasih uang untuk pulangnya itu 200.000 sama Pak Dok. Wow, sudah gratis, dikasih ongkos ya, luar biasa Tuhan ya. tuh baik, saya cuma bilang, Amin. Tuhan terima kasih Tuhan. Setelah itu Tuhan tuh nggak diem, Tuhan masih uji saya lagi, saya masih mampu nggak ikut Tuhan Yesus. Ya. Anak saya yang gede itu jatuh di kamar mandi, pingsan dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Saya bawa dia ke rumah sakit Tanah Tinggi Johar Baru. Tuhan baik, Tuhan juga kasih mujizat juga sama anak saya yang gede. Tuhan sembuhkan langsung anak saya pulih. Amin. Dokter bilang kalau sampai malam jam 8 nggak sadar, dirawat di ruang ICU di Cipto. Saya bingung lagi, aduh duitnya dari mana? Itulah Tuhan kita, Tuhan yang baik. Ya, haleluya. Terima kasih. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya. Yang sakit dia sembuhin, yang bute dia melekin, yang lemeh dia kuatin, yang berdosa dia ampunin. Tuh, Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Amen. Ya. Yang buta rohaninya, buta mata secara jasmani disembuhkan, buta rohaninya Tuhan ubahkan. Ya, luar biasa. Ibu Neri mengalami suatu mujizat, lebih mujizat, anaknya disembuhkan. Ya, mungkin waktu itu mau ditangani dokter pakai operasi juga nggak ibu ditawarkan waktu itu anaknya? Anak yang sakit Iya. pendarahan itu, Iya. mau dioperasi, Mau dioperasi, udah dijadwalin jam 9 pagi dioperasi. Pada waktu itu saya nggak megang duit 1.000 pun, Bu. Iya. Saya naik ambulan aja, bayarnya itu saya dikasih sama Pak RW-nya itu patung-patungan tetangga-tetangga begitu. Jadi saya dikirimin kayak ini duit dari warga Ruyunan gitu kan, kalau Iuran ya, urunan ya. urunan gitu. Iya Pak RW terima kasih. Itu saya buat bayar ambulan. Gimana sih mulung, paling sehari saya dapat botol itu 20 kilo dikali sekilonya 2.000. 1 kilo 2.000. Iya. Waktu ibu memulung itu pastinya ibu ada mengalami ini nggak, hambatan-hambatan mungkin di tengah jalan, sesama pemulung rebutan
pos-posnya gitu atau bagaimana? Kalau saya sih nggak rebutan, cuman kalau misalnya udah ada yang ngulung lagi, udah saya belok jalan ini. Tapi Tuhan tuh baik, memang Tuhan itu kuasanya itu luar biasa. Amin. Saya kalau mau jalan itu bilang, Tuhan terima kasih untuk hari ini, Tuhan sudah sediakan berkat untuk saya. Tuhan, saya mau jalan cari nafkah untuk anak-anak. Amin. Gitu. Terus setelah itu saya pulang, dapat pungutan itu 1 karung. Saya pakainya karung ya Bu, nggak pakai gerobak karena saya belum mampu, belum bisa beli gerobak. Ibu bawa tenteng-tenteng gitu. Iya. Waduh, itu berat sekali itu Bu. Bagaimana ceritanya Ibu? Pernah terjadi sampai 2 karung nggak Ibu panggul? Enggak, saya sekarung kalau udah penuh saya pulang dulu. Gitu. Ntar saya kuli nyuci lagi. Kalau sore saya kuli kerjanya itu di apartemen. Sama di apartemen itu nyuci, gosok, ngepel. Itu nggak bulanan, cuman kalau lagi dipanggil saya ke sana. Kalau nggak dipanggil ya saya sampai sore mungut. Mulung itu. Terus saya pulang dulu, ntar bawa lagi karungnya kosong. Gitu. Baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, kalau kita hidup berseru dan mengandalkan Tuhan, otomatis Tuhan senantiasa memelihara hidup kita, ya. Amen. Walaupun Ibu Neri ini pekerjaannya hanya sebagai pemulung, sebagai kuli-kuli cuci, kuli gosok, tapi tidak membuat iman dia tawar hati, kecut hati, imannya goyah. Tapi justru saya melihat Ibu semakin cinta Tuhan, ya. Amin. Ibu semakin cinta Tuhan itu mungkin ada faktor dorongan dari orang-orang yang Ibu pernah jumpain, orang-orang Kristen di gereja, atau karena memang Ibu merasakan Tuhan tuh baik banget gitu, atau gimana Bu? Ya, pertama sih saya merasakan kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu memang ada, Tuhan itu memang dekat ada di, pokoknya dekat merangkul kita, menuntun kita. Tapi yang kedua juga dari dorongan ya teman-teman itu. Ada dukungan, support, ya. Nah, Ibu waktu tinggal di pinggir kereta itu nggak takut tuh Bu? Ada kereta nyamber gitu atau gimana? Ya saya sih percaya. Takut sih ada, cuman saya percaya Tuhan menjaga saya. Menjaga, ya. Ya karena kan ini tangga rel, saya di sini jadi persis kalau mau cuci piring apa saya begini doang. Tapi sekarang saya takut sama kereta karena sudah nyaman di perumahan. Itu berkat Tuhan, ya. Jadi Ibu Neri ini dapat berkat, ada anak Tuhan yang digerakkan hatinya untuk menolong Ibu Mary, ya, meskipun mungkin tidak terlalu luas, tapi bagi Bu Neri bisa untuk tinggal bersama keluarga, ya. Baik, Bu Neri, untuk orang tua sendiri saat ini di kampung mungkin, ya? Atau sudah di Jakarta? Semuanya di kampung, tapi sudah meninggal semua. Sudah meninggal semua. Meninggal pun saya nggak boleh mandiin, jangankan mandiin, nengok begini juga saya nggak boleh. Haram katanya. Karena tidak seiman, ya. Haram, jadi saya baru mau masuk gang aja udah dicegat sama mamang saya, jangan, nanti orang tuamu di sananya sengsara lah gitu. Sempet dikata-katain nggak sama keluarga? Kamu udah murtad, kamu udah kafir. Dan sekarang pun saya dibilang sama saudara saya itu, kamu itu udah korbanin, tinggalin agama, laki kamu tinggalin, kamu kepengen balik lagi ke Islam. Saya bilang, kan yang ninggalin manusianya, bukan Tuhannya. Lah, kalau memang Tuhan kamu hidup, kenapa Tuhan kamu nggak bisa jaga keluarga kamu? Ya itu manusia kedagingan. Saya cuman bilang begitu. Buktinya saya sama anak-anak sampai saat ini yang paling gede lulus kuliah, yang nomor 2 lulus SMK. Oh, puji Tuhan. Yang nomor 3 kelas 2 di SMK Negeri 1 Budut. Wah, luar biasa. Yang nomor 4 kelas 6 SD Negeri. Dan yang 5 terakhir pun kelas 4. Itu yang saya lalui bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, Tuhan kita betul-betul dahsyat, ya. Apa yang nggak pernah dipikirkan, ya. Pokoknya hidupnya jangan khawatir aja. Amin, ya. Amin. Ibu Neri berserah total penuh loh kepada Tuhan.
Saudara, bincang-bincang saya tidak sampai di sini saja, masih ada kelanjutannya. Sebentar, di break dulu karena ada sesuatu yang mau lewat. Saudara, kembali lagi bersama Eli Salat Channel yang senantiasa selalu pastinya dinanti-nantikan ya, karena di Eli Salat ini betul-betul narasumber yang kami hadirkan adalah narasumber yang betul-betul mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan rekayasa ataupun semata-mata hanya untuk ketenaran ya, tetapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, supaya tergenapilah firman Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Baik, bersama saya kembali dengan Ibu Neri. Ibu Neri, kalau dipikir-pikir Ibu Neri dari tahun berapa, ingat nggak sampai sekarang ini sudah berapa tahun hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan? Saya itu dibaptis tahun 2012. 2012. Iya. Sekarang 2002. Sekarang 2002 ya. 2022. Ya, 2022. Ya, cukup lama juga ya. Dari pernikahan yang dulu itu secara agama yang dulu atau bagaimana, pernikahan dulu di KUA atau? Saya nikahnya di KUA. Saya tarik suami saya itu ke Muslim. Jadi saya menikahnya tuh secara Muslim. Iya. Jadi suami Ibu Neri ini dulunya iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, kemungkinan dia tidak bertumbuh dan setelah itu mendapat Ibu Neri. Ibu Neri berusaha untuk merebut imannya ya. Karena kan satu kerinduan mungkin Ibu ya, pengen nih supaya dia ikut iman saya gitu. Akhirnya Ibu menikah. Nah, setelah menikah justru di situ jalan berapa lama Ibu ditinggalkan sama suami? Itu setelah saya ikut. Setelah ikut Tuhan Yesus ditinggalkan karena mungkin dia berpikir juga, gue udah ikut lo, sekarang lo malah ninggalin saya. Dan keluarga juga ya begitu, Bu. Iya. Jadi dia tinggalin Ibu ya. Aduh, luar biasa unik nih saudara ya. Tarik menarik ceritanya. Tapi kembali lagi sih ya, Tuhan katakan bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kalau saudara memaksakan adanya remang-remang. Nah, ini dia nih remang-remang tadinya saudara. Tapi sekarang udah gak remang-remang ya. Udah terang ya. Karena Yesus terang dunia saudara. Jadi kita betul-betul harus menerangi dunia ya. Kita tidak hidup lagi di dalam kegelapan ya. Jadi Ibu Neri dengan anak 5 itu berhasil menghidupi mereka dengan sekolah-sekolah yang tinggi juga ya. Pastinya tadi saya dengar ada yang terakhir pendidikannya. Yang pertama D3. D3 tuh luar biasa saudara. Itu berkat Tuhan ya. Kan Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan ya. Itu suatu tambahan bonus untuk Ibu Neri ya setelah mengikut Tuhan. Tetapi ikut Tuhan itu bukan saja berkat loh saudara. Ya, ada salib yang harus kita tanggung juga. Ada salib yang harus kita pikul ya. Tapi ketika kita mengalami salib itu, Tuhan berjanji dia akan memberikan kekuatan bagi kita dan memberikan jalan keluar bagi kita. Baik Ibu Neri, setelah terima Yesus nih, apa sih yang Ibu rasakan di dalam kehidupan Ibu? Ada sukacita besar atau apa? Silakan Ibu cerita, berbagi kepada saudara yang lain. Dulu itu saya sangat pemarah, saya sangat pelit. Kikir. Saya itu sangat pelit. Saya itu kalau misalnya kata suami Lebaran itu, ayo pada beli pakaian,
ya udah deh kalian aja yang beli pakaian, saya enggak buat beli beras aja. Sama kayak saya Bu dulu. Saya juga berpikir gitu juga. Terus kamu sendalnya udah putus, ntar aja lah dapat dari saya mungut terus juga dapat. Pokoknya intinya saya nggak mau beli barang gitu, kecuali ada yang ngasih. Tapi puji Tuhan setelah saya kenal kasih dari Tuhan itu, Amin. ya walaupun saya cuci gosok terus mulung, tapi suka ada, Nerul punya duit gak? Berapa? 50. Duh, nggak ada, tapi 20.000 aja ya, yang 30-nya buat anak-anak. Tapi mereka itu seringnya begitu tuh nggak bayar, Bu. Iya, iya. Jadi saya kecewa ya, ada sih kecewa, cuman ya udahlah, berkat Tuhan terus ada lagi. Iya. Itulah. Terus saya pernah juga kerja setahun nggak dibayar, pernah ngomongnya ntar sekalian giliran 1 tahun dia pindah nggak ngomong. Itu. Jadi diubah ya, yang dulu pelit, kikir ya, jadi murah tapi saya hati. legowo, Yeah. nggak ikhlas kalau kata saya dulu tuh ikhlas lah. Memang harus seperti itu ya. Kalau kita sudah memberi, nggak usah kita lagi ingat-ingat lagi atau kita minta ya dituntut balik gitu. Tapi ya sudahlah, yang nanti terserah Tuhan lah nanti ya. Kita ikhlaskan, ridho, iya betul, ridho. Iya. Memang dalam kehidupan kita mengiring Tuhan Yesus itu nggak gampang ya. Saya pasti percaya Ibu Neri juga mengalami sesuatu yang nggak enak ada ya. Iya. Dan enak malah juga. sering Bu, sering ya. Pernah saya ngalamin nggak makan Bu, tapi Tuhan tuh baik Bu. Saya hari Selasa, saya tuh emang dari semalam itu udah nggak punya duit 1.000 pun. Waktu mau Natal juga Bu, karena kalau mau Natal sama Tahun Baru itu rongsok itu semua pabriknya tutup, jadi dia itu nggak bisa setor dan nggak mau nerima barang. Oh gitu. Jadi saya sih mungut biasa, kerja biasa. Pada waktu itu orang yang saya kerja itu dia lagi pulang ke Kalimantan, jadi saya nggak kerja, saya fokusnya mungut. Nah terus mau jual kemana, orang bosnya nggak ada, jadi saya Tuhan itu izinin saya nggak makan, bukan nggak makan sih, maksudnya dari sore sampai sore lagi jam 10 malam itu anak-anak memang bener nggak makan nasi, cuman minum air teh, ini. Iya minum air teh. Nah terus saya tuh sama yang gede ikut persekutuan. Nah saya ikut persekutuan itu dapat mie 2. Aduh senang sekali saya. Jadi saya sama anak saya itu dapat mie 4. Saya kasih udah kalian aja yang makan. Jadi kasih kuahnya yang banyak, kasih garam, kasih micin, kasih masako supaya kenyang. Tapi namanya mie 1 gimana mungkinnya? Aduh lapar nih, udah ntar tunggu aja. Tapi saya sambil berdoa, Tuhan, masa iya saya nggak makan? Masa ya Tuhan anak-anak nggak makan? Saya percaya kok Tuhan sudah sediakan. Iya, amin. Jam 9:30 itu tetangga saya orang Muslim. Kalau saya itu di Tanah Tinggi itu dipanggilnya Mimi, orang nggak tua nggak muda, Pak RW pun manggil saya Mimi karena anak-anak saya Mimi. Kan bahasa Indramayu kan Mimi itu mama. Jadi Mi gitu, gedor-gedor pintu. Iya kata saya gitu. Iya Bu, ada apa? Ini saya masak ayam rica-rica. Wih mantap. Iya sungguh Bu, sungguh. Tanggung. Jadi saya tuh dianterin ayam rica-rica itu 8 potong tapi segede-gede gini Bu ayamnya tuh. Jadi saya pikir dia bilang nggak ada nasinya, tapi Mimi punya nasi, padahal saya nggak ada beras. Saya bilang ada. Saya bilang ada. Jadi ya udah, saya anak-anak nih makan ayamnya aja ya biar kenyang. Sebelum makan itu saya lagi dipotong-potong, lagi dibelah-belah lagi ayamnya karena udah gede sekali. Ada tante-tante itu janda juga, dia PNS, dia kerjanya di PNS, orang Batak. Itu tepat jam 10 kurang seperempat menit. Habis ibu yang nganterin ayam itu pulang, tante itu gedor-gedor lagi. Mbak, saya buka pintu, iya tante ada apa? Saya ada beras, kalau masih layak dimasak ya, tapi kalau enggak ya buang aja. Ya sekitar 3 liter gitu. Saya celupin ke baskom, saya iling-iling karena udah putih-putih. Saya saring, ya tinggallah 1 liter. Saya masak di Magicom. Begitu matang saya, Tuhan terima kasih.
Terima kasih, akhirnya anak saya makan juga. Saya bangunin itu anak saya. Ayo bangun pada makan. Dapat nasi mie, dapat. Ayo. Itulah Tuhan bekerja itu tidak. Amin. Kita yang apa yang kita pikirkan itu beda dengan pikiran Tuhan. Iya, betul. Ngomong-ngomong, saat ini Ibu masih mulung jadinya ya? Masih mau kesini pun saya mulung dulu. Wow, luar biasa nih ya. Saya mulung dulu, Ibu. Telepon ke saya, Bu, saya lagi mulung dulu. Ya, wow. Luar biasa ini. Jadi masih mulung, mau kesini masih mulung. Nanti ya pekerjaan seperti biasa ya, kalau ada panggilan cuci gosok ya. Waduh, saya nih dulu saya butuh orang betul Bu, bener. Aduh, tapi nggak ada yang terlambat ya. Yang jelas ya kita saling ya kayak begini kan jadinya kita tahu gitu ya. Satu saat nanti misalkan saya membutuhkan ya kan, saya bisa panggil Ibu gitu. Ada pesan-pesan yang mau Ibu sampaikan untuk kita semua, terutama anak-anak Tuhan, supaya imannya tidak goyah? Silakan Ibu. Untuk semua saudara-saudaraku yang seiman, yang percaya sama Tuhan Yesus, tetap setia sama Tuhan. Amin. Walaupun sampai tergeletak, Tuhan tidak akan diam. Tuhan akan selalu menarik tangan-tangan orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Tetap setia karena Tuhan sudah setia sama kita. Amin. Udah gitu aja Bu. Iya. Sekali Yesus, tetap Yesus ya. Yesus. Iya, harus punya komitmen ya, apapun. Harus berkomitmen sama Tuhan. Iya, betul. Mau dibuang keluarga, mau melarat, bokeh, nggak punya apa-apa ya. Betul. Tetap miliki hati yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Amin. Maka wajahmu akan berseri-seri. Amin. Berseri-seri dia, saudara. Saya sekarang. buka ya. Mantap ya, Ibu ini bersinar wajahnya. Meskipun mulung, ini pemulung oke nih ya, cantik ya, luar biasa. Dan kita semua sangat diberkati dengan kehadiran Ibu. Terima kasih. Ibu sudah memberikan kesaksian yang sangat luar biasa, menguatkan kita semua. Ya. Siapakah kita ini dari sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna jika kita mau menerima Dia Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dia akan mengubahkan hidup kita, membentuk menjadi bejana yang indah. Ya, asal kita siap mau diproses, dibentuk. Baik, terima kasih saudaraku yang kekasih, yang setia mendukung terus channel Eli Salat, baik lewat doa maupun dukungan yang lainnya. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati apa yang saudara taburkan tidak akan sia-sia. Semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali bersama channel Eli Salat. Bye-bye. Yesus, selamat dunia. Yesus, dia satu.